Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United di musim depan ya. Ini kan untuk budget selain kabarnya 150 jutaan ya kan, juga diharapkan bisa ditambah dari penjualan pemain. Nah, sampai dengan saat ini eh, pemain yang lepas ya, Axel Tuanzebe, Phil Jones secara gratisan karena kontraknya tidak diperpanjang. Yang terbaru tentu saja pemain muda Zidane Iqbal. Yang ini juga cukup mengejutkan dan sudah gue bahas di video gue sebelumnya. Akan ke Eredivisie di FC Utrecht. Tim yang pernah dilatih oleh Erik ten Hag. Ternyata agen dari Zidane Iqbal ini adalah agen yang sama juga dengan Erik ten Hag. Dan juga banyak dipertanyakan kok bisa harganya cuma 1 juta. Nah, tapi menurut gue itu sudah selesai ya, sudah sudah tutup buku. Semoga sukses Zidane Iqbal di perjalanan selanjutnya. Tidak ada buyback clause, artinya klausul pembelian kembali dari Manchester United tidak ada. Tapi yang ada justru Manchester United ada kemungkinan mendapatkan persentase penjualan kalau FC Utrecht menjual sang pemain ke klub lainnya. Itu Manchester United dapat sekian persen gitu ya. Bahkan kabarnya sampai lumayan tinggi kok, sekitar 20%-an kalau gue nggak salah. Nah, selain Zidane Iqbal, tentu saja ada beberapa nama yang dikabarkan punya peluang lepas dari Manchester United dalam waktu dekat ini, bahkan ya di bursa ini. Gue ingin bahas itu dan akan gue beri opini. Oke, ada beberapa sumber yang akan gue ambil. Nomor satu adalah Donny van de Beek. Fabrizio Romano mengatakan kalau Donny van de Beek ini sedang mengeksplorasi peluang untuk atau opsi-opsi ya untuk bisa meninggalkan Manchester United. Ini sudah disebutkan 2 pekan yang lalu. AS Roma dikabarkan yang meminati Donny van de Beek ini tidak ada pembicaraan ya ataupun juga negosiasi konkret untuk mendatangkan Donny van de Beek. Tapi ada beberapa klub yang melihat atau memonitor situasi. Selain Donny van de Beek, Hannibal Mejri, pemain yang musim lalu memperkuat Birmingham secara pinjaman ya. Ini dikabarkan sempat dikaitkan dengan Borussia Dortmund, tapi tidak ada tawaran konkret dari Borussia Dortmund di tahap ini. Manchester United ini terbuka untuk berdiskusi tentang masa depan pemain ini ya, tapi belum ada negosiasi dari Borussia Dortmund sampai dengan hari ini. Lalu Eric Bailly ini dikabarkan Fenerbahce berminat ya. Selain juga ada satu klub Spanyol, gue lupa, Real Sociedad atau Real Betis, gue lupa. Pokoknya ada satu klub Spanyol dan dikabarkan oleh Daily Mail kalau Manchester United ini memasang harga 2 juta pounds untuk Eric Bailly. Pemain lain, Fred, dikabarkan ini secara verbal setuju Fred untuk bergabung dengan Fulham. Tapi Manchester United ini menunggu 20 juta euro untuk menjual pemain Brazil ini. Harganya yang diinginkan oleh Manchester United adalah 20 juta untuk seorang Fred. Nah, pemain lainnya adalah Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Kedua pemain ini dikaitkan dengan Declan Rice. Manchester United dikabarkan akan juga ikut untuk memburu Declan Rice walaupun tidak menjadi unggulan ya. Karena ya ada Manchester City, ada Arsenal dan Manchester United juga memasukkan tawaran 2 pemain sekaligus, yaitu adalah Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Praktis berarti ada peluang untuk cabut dari Old Trafford ya, Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Nah, itu tadi sampai dengan sejauh ini kabar mengenai pemain Manchester United yang kemungkinan akan cabut. Bagaimana menurut gua? Ini mayoritas semua pemain tengah ya, kecuali Eric Bailly dan Harry Maguire tentu saja. Gua melihat lini tengah tentu saja selain Mason Mount, mungkin Manchester United juga berusaha untuk meningkatkan lagi kualitasnya di lini tengah dengan mendatangkan pemain baru mungkin, atau memberikan promosi, atau tidak melepas secara keseluruhan. Contoh, Donny van de Beek dan juga Fred. Secara ringan amatiran, gue melihat hanya akan satu nih yang dilepas oleh Erik ten Hag, Donny van de Beek ataupun juga Fred. Donny van de Beek, pemain yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax ya kan. Sebenarnya musim lalu gue berharap dia bisa mendapatkan kesempatan yang lebih ya.
Tapi sayang dia cedera. Sekarang sudah pemulihan, sudah siap bahkan untuk ikut ke preseason. Fred, menurut gue ini pemain yang mengalami masa sulit di Manchester United di awal-awal ya. Di masanya Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, tapi dengan kepercayaan yang diberikan oleh Ole, berlanjut di zamannya Ralf Rangnick ya kan. Dan menurut gue salah satu pemain yang penting sih sebenarnya ya di tangan Erik ten Hag dengan karakter yang berbeda dengan pemain lain. Tentu saja kita ingat bagaimana Fred ini secara sukses mematikan Kevin De Bruyne di 2 kesempatan Manchester United menghadapi Manchester City di Old Trafford dan juga di final Piala FA. Lalu juga bagaimana perannya yang sangat luar biasa ketika Manchester United menang menghadapi Barcelona, ya kan? Artinya dia memang punya kapasitas, dia punya kualitas. Banyak yang mengatakan dia tidak punya visi dan lain-lain, bisa ya bisa tidak ya. Beberapa asisnya itu juga luar biasa di musim lalu. Lalu juga bagaimana kerja keras dari Fred ini juga luar biasa. Tentu saja Manchester United butuh meningkatkan kualitas lini tengahnya, tapi tidak semua pemain itu kan merupakan pemain yang tipikalnya adalah pemain rotasi. Artinya oke-oke saja ketika menit bermainnya tidak banyak. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari Fred menurut gue, bahwasannya dia pekerja keras dan dia tidak pernah menimbulkan masalah ketika dia tidak bermain. Dari situ gue melihat Fred dan Donny van de Beek akan salah satu nih yang dilepas oleh Erik ten Hag. Bagaimana dengan Hannibal Mejbri? Menurut gue punya peluang yang besar ya untuk meninggalkan Old Trafford. Pemain muda ini yang kemarin dipinjamkan kan ke Birmingham. Gue pikir kalau bisa laku di angka 10 jutaan sudah bagus ya. Artinya bisa menambah income pemasukan bagi Manchester United untuk digunakan di bursa transfer tentu saja. Eric Bailly harga 2 juta menurut gue ini terlalu rendah mengingat angka yang dilepaskan oleh Manchester United dikeluarkan ketika mendatangkan sang pemain ya. Gue berharap sebenarnya bisa dilepas di angka 5 ataupun 7. Tapi angka 2 juta ini menurut gue terlalu rendah ya. Mungkin juga karena minimnya penampilan Eric Bailly di beberapa musim dan musim yang lalu ketika bermain di Ligue 1 juga tidak impresif kan sang pemain ini. Fred tadi gue udah bahas. Terakhir Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Harry Maguire menurut gue kalau ya main di West Ham mungkin dia bisa lebih lepas ya dibanding ketika bermain di Manchester United. Dia butuh menit bermain yang tinggi supaya bisa menjaga peluang tampil di Piala Eropa kan ya. Di sisi lain gue melihat faktor tekanan itu juga penting, tapi apakah West Ham mau nih ya sebagai bahan barter untuk Declan Rice plus Scott McTominay. Scott McTominay menurut gue secara kualitas kalau nanti diplot menggantikan Declan Rice tentu saja berbeda. Gue masih menilai Declan Rice di atas Scott McTominay, tapi secara ofensif Scott McTominay ini juga bagus sehingga bisa memberi warna yang berbeda untuk lini tengah West Ham. Tinggal ya setuju atau tidak. Dan menurut gue ini juga taktik yang bagus dari manajemen Manchester United, di mana ketika menawar pemain tidak hanya dengan uang saja ya, karena ada keterbatasan dana budget, lalu juga financial fair play ya kan, sehingga tukar tambah katakanlah demikian ya. Tapi kita lihat apakah berhasil atau tidak. Menurut gue peluangnya nggak banyak sih ya, karena gue melihat masih peluang terbesar itu ada di Manchester City ataupun juga Arsenal yang lebih diunggulkan untuk mendapatkan Declan Rice. Kurang lebih demikian bahas ngobrol ringan amatiran ya tentang pemain yang akan keluar dari Manchester United mendekati ya di masa-masa ini. Tentu saja ini akan terus berubah ya, dan nanti kalau ada update lebih insya Allah akan gue kabarkan di channel Football United yang ringan amatiran ala gue. Gue ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang sudah 50.000 lebih subscriber. Mari kita sama-sama bantu ya channel Football United ini untuk bisa ke tahap selanjutnya 100.000. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.